ini kan semacam teror, tekanan, upaya untuk membungkam kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh Tempo dan media-media yang lain. Sampai kapan teror ini bisa kita hentikan? Siapa yang biasa meneror dengan kepala babi? Kalau di Eropa itu kelompok neo-Nazi. Mereka yang aliran keras, ekstrem kanan, dia rasis, dia tidak menghargai minoritas, tidak menghargai demokrasi. Apakah yang melakukan terhadap kantor Tempo atau wartawan Tempo itu juga sama atau serupa dengan neo-Nazi? Selama negara tidak maksimal atau bahkan melecehkan perlindungan terhadap rakyatnya, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap media dan kaum jurnalis, maka selama itu pula omong kosong itu yang namanya demokrasi. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Iya Mas, siap Mas. Selalu semangat. Selalu semangat. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Tidak menerima kiriman yang aneh-aneh di rumah? Nunggu sih. Nunggu. Iya, cuma nggak datang-datang juga. Tapi nunggu. Tapi jangan aneh-aneh. Jangan yang aneh-aneh. Oh, nunggu kiriman yang jelas-jelas. Kalau Mas Kohar ini kayaknya banyak kiriman. Mas Abdul Kohar. Alhamdulillah. Sehat ya Mas ya? Iya, sehat. Banyak kiriman doa. Doa. Itu penting. Doa kesehatan. Itu sangat penting. Apalagi menjelang Lebaran ini. Betul. Iya, itu yang kita tunggulah. Iya. Jangan sampai ada kiriman yang macam-macam lah. Ya. Apalagi dikirimin kepala babi. Kepala tikus. Apalagi kalau kemudian ada yang nyuruh masak. Nah, itu dia dengan telinga yang sudah tidak ada. Iya. Dikirimi bangkai tikus yang tanpa kepala. Ada 6 bangkai tikus. Betul. Jadi cacah-cacah itu. Cacah-cacah. Nah, itu tadi yang menarik. Suruh masak. Iya. Nah, ada yang nyuruh masak lagi. Kepala babi yang sudah jadi bangkai itu. Ini, ya kita ngomong itu langsung aja lah ya. Iya. Karena ini nasib kita juga. Ya, nasib kita semua. Kaum media pers saat ini. Iya. Tetapi bisa jadi itu menjadi nasib semua anak bangsa. Iya. Karena teror itu bisa menghinggapi siapapun, bisa menimpa siapapun. Wong yang memiliki perlindungan undang-undang saja bisa diteror. Iya. Apalagi yang kemudian tidak memiliki undang-undang lex specialis. Gitu. Iya. Pers itu kan punya undang-undang spesialis. Undang-undang pokok pers Undang-undang nomor pokok pers. 40 tahun 99. Ya. Ya, jadi memang apa yang dialami oleh Tempo, saya kira kita bersepakat bahwa itu yang kita rasakan juga kan, yang kami rasakan juga. Karena begini, ya Tempo selama ini kita tahu bahwa adalah media yang cukup kritis, banyak membuat liputan-liputan investigasi. Kemudian belakangan juga moncer dengan siniar bocor alusnya. Dan salah satu host yang cukup dikenal adalah Francisca Christy Rosana, gitu kan, yang dikirimi kepala babi. Sebelumnya sebenarnya sudah ada yang Hussein Abdi Dongoran itu mobilnya, 2024 yang lalu betul. Mobilnya dirusak, di kacanya dipecah 2 kali pula kan. Artinya ini kan semacam teror, tekanan, upaya untuk membungkam kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh Tempo dan media-media yang lain. Sampai kapan teror ini bisa kita hentikan? Ya, sampai negara kita peduli terhadap pers. Artinya peduli itu negara betul-betul hadir untuk melindungi pers. Karena kita menyaksikan bahwa sebuah negara yang katanya demokrasi, berjalannya demokrasi, salah satu elemen yang harus dijaga itu adalah kebebasan pers. Pers yang bebas, pers yang mampu menyampaikan pendapatnya, pers yang menjaga fakta, yang kemudian memberikan perspektif gitu kan, memberikan pandangan-pandangan yang kritis yang tujuannya itu adalah untuk menjaga supaya pemerintahan itu tidak belok-belok kemana-mana. Hanya lazimnya memang kekuasaan di mana-mana punya tipologi untuk tidak tahan terhadap kritik. Telinganya terlalu tipis, kupingnya terlalu tipis, bahkan menganggap bahwa pers itu sebagai ancaman
ancaman yang selalu membuat gaduh dan seterusnya. Nah, ini yang dirasakan saya kira dalam kurun beberapa saat-saat terakhir ini. Ada kesan, ada nuansa bahwa setiap negara itu punya kecenderungan untuk dekat. Saya katakan dekat. Dekat itu berarti belum tentu sepenuhnya dekat dengan gaya-gaya otoritarianisme, maka pada titik itu biasanya salah satu penanda awalnya adalah pembungkaman terhadap pers, pembungkaman terhadap media. Nah, ingat dulu bagaimana ketika era Orde Baru, ada wartawan yang dibunuh, Udin. Ada Udin dari Wartawan Bernas Jogja, yang ada kaitannya dengan pemberitaan lah. Harus diakui waktu itu ada pemberitaan. Yang pemberitaan itu kemudian terkait dengan oknum dari institusi tertentu, dari TNI. Lalu dulu Abri ya namanya. Abri. Yang kebetulan menjadi bupati waktu itu. Nah, kalau model-model seperti kayak era Udin, yang akhirnya kan kemudian gelap itu kan, nggak ketahuan. Sampai sekarang kita tidak bisa menyaksikan bagaimana kejelasan kasus pembunuhan terhadap Udin. Sudah banyak sekali puisi dibuat, nyanyian dibikin, bahkan Iwan Fals kan membuat Sang Penyaksi lagunya untuk mengabadikan bagaimana Udin itu. Tetapi herannya kasus itu juga tetap saja gelap, tidak ada kecerahan berikutnya. Nah, yang lalu kita menyaksikan itu waktu demi waktu. Ternyata ada juga ornamen-ornamen negara itu yang rupanya agak terganggu dengan sikap pers yang kritis dan seterusnya. Bukti dari terganggu adalah apa? Respons ya. Respon juru bicara itu. Ya, itu menurut saya yang sangat ironis itu. Tim komunikasi istana. Meskipun kemudian dibantah bahwa ini kami mengatakan seperti itu, dimasak saja babinya itu karena ya biar rileks, biar kita semua tidak berada dalam cekaman ketakutan. Loh, tidak seperti itu respons negara itu. Respon yang diharapkan dari negara adalah misalnya kami prihatin. Kami memastikan bahwa negara ini melindungi kebebasan pers. Negara berkomitmen untuk tetap tegak berdiri, yaitu menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Yaitu apa? Undang-undang pers, undang-undang pokok pers. Salah satu di antaranya adalah ya pers punya fungsi sebagai kontrol sosial, memberikan kontrol kepada masyarakat, memberikan kontrol terhadap kekuasaan terutama. Dan nalurinya pers itu kan begitu. Membungkam pers itu kan berarti sama saja menghalang-halangi proses demokratisasi. Termasuk membungkam demokrasi. Membungkam demokrasi. Nah, ketika mengatakan bahwa faktanya bahwa hal semacam itu adalah teror, tetapi kemudian ditanggapi dengan candaan, apakah pantas sebuah rasa sakit ya? Sebuah rasa sakit itu lalu ditanggapi dengan tawa, ditanggapi dengan guyonan, ditanggapi dengan candaan. Jelas, selain tidak empati, itu juga mencerminkan bahwa sepertinya ada yang menganggap enteng dengan demokrasi. Ada yang menganggap enteng bahwa pers saja kecil itu, dan itu pun hanya Tempo misalnya mengatakan seperti itu. Atau tidak mengatakan tetapi misalnya membatin seperti itu. Ya hari ini Tempo. Nanti hari yang lain siapa lagi? Ya kita saksikan kan dalam kurun 1 tahun terakhir itu setidak-tidaknya ada 5 kekerasan terhadap wartawan. Ada yang di Medan itu, siapa yang rumahnya dibakar, diduga dibakar. Diduga dibakar. Pemberitaan soal judi. Soal judi. Dia, kemudian istrinya, anaknya 3 orang yang meninggal semua. Lalu ada juga yang di Papua, kemudian di Bogor, Pakuan Raya gitu kan. Itu juga menerima teror-teror seperti itu. Belum lagi yang lain. Dan hasil penelitian dari sebuah lembaga itu mengatakan bahwa pers masih dalam posisi yang terancam. Ada 700 sekian laporan yang mengancam pers.
dalam kurun 1 dekade terakhir. Di antara laporan-laporan itu ada yang mayoritas adalah dalam bentuk teror, intimidasi. Lalu ada juga yang sudah nyata-nyata, aksi-aksi nyata. Apakah itu merampas alat-alat jurnalistik, atau kemudian bersurat, menelepon, dan seterusnya, sampai kemudian mengeluarkan bingkisan ini. Nah, yang paling penting itu adalah, sekali lagi, respons negara. Yeah. Ketika negara merespons seperti yang disampaikan oleh Hasan Nasbi, tentu itu justru melukai media, melukai kalangan pers. Itu adalah sebuah, bukan saja dia tidak bijak, dia bisa dipersepsi sebagai respon negara, respon pemerintah. Respon presiden, karena Respon dia kan presiden. kepala kantor kepresiden, betul. kepala kantor komunikasi kepresidenan. Meskipun kita tidak menyaksikan Presiden Prabowo mengatakan itu. Presiden Prabowo mengatakan ya komitmen melalui Kapolri misalnya memerintahkan Bareskrim untuk mengusut siapa pelaku itu. Ya tentu saja kita harapkan benar-benar diusut. Bukan seperti kasus-kasus sebelumnya yang ternyata yang menguap, menghilang begitu saja seiring dengan hilangnya pembicaraan soal teror itu dari publik. Iya. Tapi memang betul, sangat ironis apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi. Karena ya dia adalah kepala kantor komunikasi kepresidenan. Ya. Tetapi menurut saya gagal berkomunikasi. Ya. Ini kan menunjukkan bahwa satu, dia tidak memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Dua, dia tidak memiliki empati terhadap apa yang dialami oleh jurnalis Tempo. Tempo dan pers secara keseluruhan. Gitu. Padahal dia bekas orang Padahal wartawan, kan? dia pernah bekerja di sebuah media besar juga. Gitu kan. Di luar itu, saya juga sangat memprihatinkan cara pejabat kita dalam menanggapi sebuah isu yang berkaitan dengan apa yang mereka lakukan gitu. Itu sangat negatif. Bahkan kayak yang kemarin saya katakan itu attacking, menyerang gitu loh. Ya saya harus ingatkan lagi apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang ketika ada tagar Indonesia gelap, dia membalikkan itu. Yang gelap itu kau. Itu kan kemudian muncul persepsi macam-macam gitu loh. Ya pemerintah memang tidak gelap. Mereka terang beneran. Yang gelap itu rakyat. Yang gelap itu sekarang pers. Iya, para gitu pejabat kan? itu mah terang terus. Terang beneran. Gitu. Kemudian statement yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja, Noel Ebenezer, yang ketika ada tagar kabur aja dulu, ya kabur aja. Kalau perlu nggak usah balik. Kan kira-kira seperti itu yang disampaikan. Terus apa yang disampaikan oleh Kasat, Maruli Simanjuta, ketika ada yang mengkritisi revisi Undang-Undang TNI, itu kan dia mengatakan ya otak-otak kampungan lah, yang ini aneh lah, betul-betul. Aduh, saya pikir nggak habis pikir bisa seperti itu keluar dari mulut seorang pejabat gitu loh. Kemudian yang terakhir ini juga ada kontroversi yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, yang mengatakan bahwa kekalahan PSSI itu salah satunya karena memang mereka kurang gizi, kurang minum susu. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana bisa keluar dari mulut seorang pejabat? Iya, kalau di dalam ilmu psikologi itu kan ada istilah gangguan kepribadian narsistis. Jadi salah satu cirinya adalah dia merasa superior, dia cenderung meremehkan orang lain, dia miskin empati, dan ciri-ciri ini kok kelihatannya ada dalam diri beberapa pejabat NPD negara. Ya, narcissistic personal disorder. Ya kan? Jadi ya mudah-mudahan ini tidak menunjukkan bahwa pemerintah itu juga mengalami gangguan narsistik ya. Tetapi kalau kita lihat dan kalau kita cermati sebenarnya ya ada kecenderungan bahwa sejumlah pejabat itu menganggap remeh orang lain. Ya maaf saya tambahkan satu lagi yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto yang menanggapi kritikan publik dengan mengatakan dasmu. Ya jadi kalau kemudian akhirnya ya penyakit itu atau gangguan kepribadian itu benar-benar menjangkiti pemerintah kok ya kasihan betul rakyat kan. Ya semestinya kalau seorang pejabat, seorang
penyelenggara negara itu harus punya kepribadian yang sangat kuat. Tidak boleh meremehkan orang lain, harus bijak dalam menyikapi setiap persoalan, tidak boleh mentang-mentang merasa dia punya kuasa. Tapi kalau kita lihat, kan kecenderungannya ada beberapa yang seperti itu kan. Seperti bilang, menurut saya kok seorang presiden mengatakan, dasmu itu kok ya nggak elok ya kepada rakyat loh. Kecuali dasmu itu kan candaan yang biasa digunakan, tapi ketika kita benar-benar sudah sangat kenal dekat, semacam umpatan-umpatan yang sebenarnya tidak menyakiti kalau kita sangat dekat. Tetapi kalau itu dilontarkan oleh seorang kepala negara kok ya tidak patut. Itu bukan contoh yang baik, apalagi bagi jajarannya. Dan kalau kemudian sejumlah jajarannya melakukan hal-hal yang serupa, ya kok saya khawatir ya karena pucuk pimpinannya punya kepribadian seperti itu. Mudah-mudahan itu hanya sekedar keceplosan Pak Prabowo, mudah-mudahan itu hanya spontanitas, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Tapi kalau kemudian diulang-ulang terus, ya saya khawatir itu sebagai kepribadian yang buruk. Seperti tadi Hasan Nasbi ini, dia menganggap kan kesannya sangat meremehkan kejadian seperti itu kan. Padahal kan kejadian yang sangat serius. Kepala babi itu kan identik dilakukan sebagai media untuk teror juga di beberapa kasus di luar negeri kan. Pada tahun 2020 itu ada masjid di Inggris juga diteror oleh dengan kepala babi. Kemudian juga di masjid di Prancis juga diteror dengan menaruh kepala babi. Kemudian juga di Amerika ketika Serikat Buruh melakukan gerakan untuk memprotes kebijakan pemerintah, kantornya diteror dengan kepala babi. Siapa yang biasa meneror dengan kepala babi? Ada literasi yang menyebutkan bahwa kepala babi biasa digunakan kalau di Eropa oleh kelompok neo-Nazi. Mereka yang aliran keras, ekstrem kanan, dia rasis, dia tidak menghargai minoritas, tidak menghargai demokrasi. Itu biasanya dengan kepala babi. Apakah yang melakukan terhadap kantor Tempo atau wartawan Tempo itu juga sama atau serupa dengan neonasi? Nah, itu nanti yang tugas pemerintah untuk segera mengungkapkan. Ya di pemerintah tugasnya mengungkap, melindungi, mengungkap, bukan malah meremehkan ketika pers itu mendapat ujian yang begitu berat. Kalau kemudian hanya dengan entengnya menyebut ya dimasak saja kok, sebagai seorang juru bicara kepresidenan kok ya sangat tidak elok. Pertama, dia cenderung meremehkan kejadian yang sebenarnya sangat serius. Yang kedua, ya dia seperti tidak punya empati. Apakah dia tidak paham bahwa pers itu harus bebas? Kok saya tidak? Dia pasti paham kok. Orang dia pernah bekerja di sebuah media besar, pasti mengerti kok pers itu harus dilindungi kebebasannya, pers itu harus dijaga dari segala teror dan tekanan. Semestinya kan dia paham kan. Kalau dengan pernyataannya itu kan menurut saya ya dia menunjukkan naif menurut saya sih. Jadi menurut saya ya mudah-mudahan ini bukan kepribadian dari pemerintah, tetapi kalau begitu banyak pejabat yang komentar atau tanggapannya atau pernyataannya kok ya tidak elok, tidak patut, kok saya khawatir ya pemerintah ini akan menjadi pemerintah yang narsistik. Dan kalau itu yang terjadi ya yang rugi kan jelas rakyat. Rakyat tidak akan bisa apa-apa menghadapi pemerintah yang merasa paling benar. Itu kan celaka luar biasa itu. Ketika pemerintah sudah merasa superior, sudah merasa paling benar, rakyat tidak punya kebenaran, dia memonopoli kebenaran, ya akhirnya demokrasi tidak akan, ya bisa dikatakan demokrasi akan mati kalau hal-hal seperti ini dipertahankan terus oleh pemerintah. Ya mestinya ada sanksi ya, bukan sekadar sanksi moral dari publik. Karena begini, ya seperti yang dilakukan oleh Miftah beberapa waktu lalu yang memaki seorang pedagang es saat pengajian gitu kan. Kemudian kan resistensi dari publik kan begitu besar kan. Sampai akhirnya yang bersangkutan mundur dari jabatannya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi ini kan yang bersangkutan mewakili
presiden karena apapun dia adalah kepala kantor komunikasi kepresidenan. Jadi apa yang keluar dari mulut dia itu suara pemerintah, menjadi suara pemerintah. Suara gitu loh. Sebelumnya kan melakukan hal yang berbeda juga ketika persoalan penjualan gas melon, ya, yang mengecer dilarang berjualan, dan itu kan Hasan Nasbi kan menyetujui apa yang dilakukan oleh Menteri SDM Bahlil. Nggak apa-apa kalau setuju, karena memang itu kan program pemerintah. Iya, tapi kan kemudian niatnya bagus, diluruskan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo pada saat itu kan. Satu lagi sebelumnya kan dia memastikan bahwa yang waktu Kaisang naik pesawat itu udah pastikan bukan gratifikasi. Kan bukan pemerintah yang memastikan apa itu gratifikasi atau bukan. Yang memastikan itu kan penegak hukum. Tapi dia sudah melakukan pembelaan luar biasa bagi Kaisang. Kan? Tapi balik lagi kepada soal upaya pembungkaman pers ya, yang saat ini dialami oleh Tempo. Ya. Kalau berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen, dari tahun 2001 sampai 2024 ini, itu terjadi peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap pers. Ya. Di tahun 2024 ini ada 73 kasus. Dan sebagian besar yang melakukan kekerasan terhadap pers itu adalah aparat keamanan. Ya. Yang pertama adalah pihak kepolisian, kedua adalah TNI. TNI itu aparat pertahanan, iya. Pokoknya negara, aparat negara. Artinya, kalau kita lihat tren, ini terjadi peningkatan dari kekerasan terhadap pers, gitu kan. Berbagai macam bentuk kekerasannya, kan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan ya, mengapa kekerasan terhadap jurnalis itu terus meningkat? Kemudian, bukankah ada penyelesaian jika ada sengketa dari produk pers? Ya, selama ini kan sudah ada Dewan Pers. Mengapa itu tidak ditempuh? Ya karena begini, ketidaknyamanan itu seringkali membuat orang menjadi kalap. Kenyamanan itu banyak sekali diinginkan oleh mereka-mereka yang punya kekuasaan, mereka yang menjabat. Semua penguasa umumnya itu menghendaki kenyamanan. Kenyamanan itu macam-macam. Termasuk juga mereka-mereka yang bergerak di bidang mafia, di bidang kemafiaan. Gitu. Itu juga mereka menghendaki kenyamanan. Mereka menghendaki situasi yang kondusif bagi mereka. Selama ini misalnya melakukan praktek-praktek culas, melakukan praktek-praktek curang, melakukan praktek-praktek yang ilegal. Sekali dia diganggu, maka ya pasti dia akan melakukan sejumlah teror. Dan ini adalah fakta yang dihadapi oleh banyak jurnalis. Makanya ada konsorsium jurnalisme aman itu untuk membuat survei dengan menyurvei 760 wartawan. Jawabannya itu 24% itu pernah mengalami intimidasi. Pernah mengalami intimidasi, itu macam-macam bentuknya. Lalu ada lebih dari 20% itu bahkan mengalami kekerasan secara langsung. Dan paling hanya 20 sekian persen yang tidak pernah mengalami intimidasi. Artinya, dimanapun yang namanya suara yang menghendaki kebenaran, memperjuangkan kebenaran, itu pasti akan menghadapi teror, menghadapi masalah. Dan itu sudah menjadi kelaziman lah di dalam sejarah. Bahkan kan suara kan katanya begini, wartawan itu kan menjalankan juga fungsi-fungsi kenabian gitu, karena fungsi-fungsi yang memperjuangkan kebenaran, menyuarakan kebenaran, karena memang jurnalis itu kan kalau menurut Bill Kovac itu kan memang harus menyuarakan kebenaran, kesetiaannya kepada publik, kebenarannya kepada publik. Nah, berdasarkan atas fakta. Dengan melakukan sejumlah verifikasi. Ini yang menyebabkan mengapa banyak orang yang berbuat salah ya, atau yang berada dalam posisi tidak benar, itu menjadi minimal dia terganggu. Setelah itu meningkat, kalau gangguan itu tidak bisa dihentikan, ya dia pasti akan terlalu resah, gelisah, dia akan melakukan
doxing, akan melakukan ancaman, teror, persekusi kalau perlu kan. Bahkan kemudian ada yang sampai diracun, dibunuh dan seterusnya. Nah, harga bagi sebuah kenyamanan itu sampai seperti itu. Itulah kenapa undang-undang kita itu memberikan perlindungan. Konstitusi kita itu menegaskan bahwa kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya dilindungi oleh negara. Persoalannya kan kemudian, apakah negara sudah menjalankan fungsi-fungsi itu? Sudah mungkin. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah sudah maksimal negara menjalankan fungsi-fungsi itu? Jadi selama negara tidak maksimal, atau bahkan melecehkan perlindungan terhadap rakyatnya, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap media dan kaum jurnalis, maka selama itu pula omong kosong itu yang namanya demokrasi. Gus Dur itu pernah mengatakan, selama masih ada rasa takut di dalam sebuah bangsa, katanya, sebuah negara, maka omong kosong itu demokrasi, kata Gus Dur. Selama masih ada korupsi juga, ya, itu juga omong kosong itu demokrasi. Nah, kalau Gus Dur kan kita tahu bapak demokrasi, bapak demokrasi yang sangat gigih memperjuangkan demokrasi di negeri ini. Maka Gus Dur pasti paham. Nah, salah satu bentuk pemahaman itu adalah pers bebas itu menjadi syarat mutlak bagaimana demokrasi itu bisa tumbuh. Pers itu punya mekanisme sendiri kok. Pers itu diikat oleh kode etik jurnalistik. Pers itu diikat oleh tanggung jawab dengan sendirinya. Jadi nggak perlu mempersoalkan kebebasan pers, karena memang itu sudah menjadi naluriah. Itu bagian dari checks and balances. Nah, pemerintah responnya bisa macam-macam. Ada yang merespon dengan cara yang sangat baik, ada yang merespons dengan cara yang tidak baik, bahkan ada yang dengan memakai buzzer, memakai untuk menyerang dan seterusnya. Jadi apapun yang terjadi pada Tempo itu bukan sekadar bingkisan, tapi itu adalah pesan. Pasti itu ada di balik itu ada pesan, dan pesannya jelas. Pesannya adalah ingin agar Tempo berhenti bersikap kritis. Pesan itu jelas agar Tempo tidak mengatakan yang macam-macam lagi. Tidak perlu ada lagi investigasi. Jadi hal-hal semacam itu ya kita pasti pernah mengalami lah. Kita bertiga ya mungkin sering malahan. Tetapi kan dosisnya macam-macam. Nah, jangan sampai pengalaman di mana tadi yang berdasarkan survei yang dilakukan oleh konsorsium jurnalisme aman tadi itu, yang tadinya hanya teror, kemudian berubah menjadi kenyataan. Ini bisa berbahaya, dan indeks demokrasi kita bisa hancur, bisa runtuh lagi. Ini sudah anjlok, bisa makin anjlok. Karena salah satu parameter bagi sebuah negara dikatakan demokratis adalah apabila ada pers yang bebas untuk menyampaikan pendapat, tidak dibungkam, tidak dipersulit, dan seterusnya. Memang teror ya, bangkai kepala babi, bangkai tikus dengan kepala yang sudah dipenggal, apalagi tikus itu jumlahnya 6. 6 itu adalah jumlah host di siniar Bocor Halus itu. Oh iya. Ada 4 orang yang biasa kita lihat itu. Ada Cica, ada Abri Dongoran, ada Pramono. Dan satu dan ada 3 nama yang lain gitu loh. Nah, dengan kepala yang dipenggal itu artinya kan memberikan efek yang besar. Dia ingin menebar ancaman yang bisa sangat mengerikan itu, bisa diterjemahkan ke arah sana gitu. Nah, Kapolri sudah memerintahkan Kabareskrim Wahyu Widada, Komjen Wahyu Widada untuk menyelidiki kasus teror di Tempo ini ya, ke Tempo ini kan. Nah, pertanyaannya, apakah teror ini bakal bisa diungkap? Kalau bisa atau tidak kan kita tidak memastikan.
Yang pasti kita berharap bisa. Yeah. Cuman kalau kita lihat dari kejadian-kejadian sebelumnya kok, ya harapan itu paling tidak kita menyisakan menyisakan ruang untuk tidak terlalu berharap juga. Karena ya sebelumnya yang kasus yang si Hussein mobilnya dirusak sampai sekarang juga nggak ada kejelasannya kan, belum tadi soal Udin segala macam. Jadi sebenarnya begini, pemerintah itu jangan hanya sekedar jangan sekedar mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan pers, menjamin kinerja, menjamin keamanan wartawan dan segala macam. Tapi faktanya ketika ada kejadian, ya sangat jarang kita temuin bahwa pelakunya itu bisa diungkap tuntas. Jadi menurut saya ini juga pertaruhan bagi seorang Kapolri. Lagi-lagi pertaruhan seorang Kapolri. Apakah perintahnya agar kasus teror kepala babi dan kepala tikus ini, bangkit tikus ke Tempo ini bisa diungkap secara terang benderang, atau akhirnya ya akan gelap gulita seperti beberapa kasus sebelumnya. Kalau masih gelap juga ya berarti ya bisa dikatakan pemerintah itu hanya sekedar omon-omon lah, yang katanya melindungi kinerja wartawan, menjamin keamanan para jurnalis, ya kan omon-omon. Karena untuk mencegah agar hal seperti ini agar tidak terulang, ya pelakunya ditangkap. Kalau tidak diungkap juga, kalau pelakunya juga masih melenggang bebas, ya sangat mungkin kejadian-kejadian ini akan terus terulang di kemudian hari. Dan yang paling penting sekali lagi adalah sikap negara ketika menyikapi peristiwa-peristiwa seperti ini. Jangan dianggap ini adalah persoalan-persoalan yang hanya sekedar dijadikan bahan candaan dengan komentar-komentar yang justru menyakitkan, tidak hanya kepada menyakitkan insan pers, tetapi juga menyakitkan rakyat. Bagaimana bisa seorang juru bicara pemerintah kok mengatakan ada bangkai babi, teror bangkai babi ya dimasak saja. Itu kan menurut saya kan komentar yang makanya kayak Bu Susi Pujiastuti dan ada beberapa aktivis juga mengecam habis-habisan kan. Bahkan minta untuk dicopot. Bahkan untuk meminta Shahnaz Bin copot kalau dia tidak mengundurkan diri, tetapi kok saya juga tidak yakin dia akan dicopot. Iya. Jadi Presiden juga saya yakin tidak akan mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang seperti ini. Jadi jangan salahkan publik kalau kemudian publik menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah itu ya fakta bahwa ini sekadar omon-omon. Iya. Karena memang seolah terlegitimasi oleh ucapan dari juru bicara kepresidenan. Betul gitu kan? Iya, selama ini kan pemerintah kan selalu, bahkan tidak hanya pemerintahan sekarang, pemerintahan sebelumnya itu kan dia bilang menjamin kebebasan pers segala macam, tapi fakta di belakangnya ya ada ancaman-ancaman, tekanan-tekanan, bahkan ada pengakuan sendiri dari Bang Karni Ilyas kan, kenapa tiba-tiba ILC tidak boleh lagi tayang di sebuah stasiun televisi. Itu kan mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ada kekuatan-kekuatan. Kita tidak bisa memastikan apa kekuatan itu datang dari pemerintah atau dari yang lain, tapi ada kekuatan yang sebenarnya yang menghalangi kinerja pers untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan mengkritik keburukan-keburukan. Jadi ya mudah-mudahan Pak Prabowo itu betul-betul tidak hanya sekedar dalam kata-kata untuk melindungi kebebasan pers, tidak hanya pers, kebebasan di seluruh rakyat Indonesia, seluruh kalangan, tidak hanya pers, karena pers itu kan hanya salah satu dari elemen bangsa, hanya salah satu dari elemen dari demokrasi. Masih banyak elemen-elemen lain yang juga harus dijamin kebebasannya, ya harus dilindungi hak-hak demokrasinya. Dan untuk menyampaikan itu kepada publik, salurannya kan melalui juru bicara. Harusnya. Tapi sayangnya, hingga saat ini belum terbukti bahwa juru bicara itu memiliki kemampuan yang layak, sebagaimana layaknya seorang juru bicara. Jadi saya ingat beberapa juru bicara presiden-presiden sebelumnya. Ketika Presiden SBY, juru bicaranya kan Julian Adrien Pasha, itu kan tenang. Bahkan menyampaikan segala sesuatu program-program pemerintahnya SBY. SBY juga tenang. Iya, tenang tapi nyelekit.
Tenang tapi Tenang, tidak tenang tapi menyakitkan. Tenang tapi menyakitkan. Kemudian zamannya Ibu Mega, Pramono Anung. Ya. Zamannya Gus Dur itu ada Wimar Witular. Ya, Kemudian zamannya Pak Jokowi juga ada Johan Budi SP ya. Yang sebelumnya adalah juru bicara Fajrul Rahman, KPK. Fajrul Rahman. yang sekarang dubes. Iya, Fajrul Rahman tidak saya sebut karena buat saya jauh lebih ini siapa Tapi pernah namanya? kan? Iya, Fakta. pernah. Iya, Fakta dia kan pernah. harus disebut. Iya, betul. Enggak, ini maksud saya juru bicara yang memiliki kemampuan komunikasi kepada publik. Gitu. Waktu Jadi, Pak Harto? Pak Harmoko juga memiliki sama Murdiono sebagai Murdiono. sekjen, kan? Iya. Ada Saadillah Betul. Mursyid. Saadillah Mursyid terakhir. iya. Kan saya tidak pernah melihat para juru bicara itu satu meremehkan sebuah persoalan, terus bahkan melakukan serangan gitu loh. Ini kan dia bisa diterjemahkan sebagai sebuah upaya untuk sebuah hal sebuah hal yang meremehkan terhadap sebuah persoalan yang sangat serius gitu loh. Nah, balik lagi ke masalah teror terhadap pers, Mas Kohar. Berdasarkan data dari Reporters Without Borders, itu Indonesia itu berada di ranking 111 kebebasan pers. Kalah jauh dari Timor Leste yang berada di posisi 20. Kalah jauh dari Thailand yang berada di posisi 87 gitu loh. Nyebut Timor Leste saya jadi ingat Menteri Dalam Negeri. Itu Karnavian. Itu Karnavian itu yang mengatakan bahwa ekonomi kita lebih bagus daripada Timor Leste. Jauh lebih hebat daripada Timor Leste. Nah, Timor Leste itu mungkin kan jangan-jangan mungkin penduduknya sama dengan cepu. Lamongan ya, dia mengomentari IHSG ambruk itu kan. Jadi ya beginilah, kita ini memang seperti tadi yang saya kutip dari Gus Dur, selama tidak serius dalam menjalankan prinsip-prinsip dasar dari demokrasi, ya sudah, selama itu pula maka posisi kita di tataran global sebagai negara yang demokratis itu akan sulit untuk bisa dikatakan betul-betul demokrasi. Ya kita akan menyaksikan sekarang memang ada semacam nuansa bahwa negara-negara yang tadinya mengklaim sebagai negara demokratis sekarang sedang berbalik arah. Contohnya Amerika Serikat, yang Donald Trump membekukan Voice of America. Itu kan juga sebuah semacam lonceng peringatan yang sangat keras terhadap kebebasan pers. Mungkin dia terinspirasi Orde Baru. Nah, tipologi pemimpin itu seperti Donald Trump, itu sekarang mulai muncul di beberapa negara besar. Di Amerika, Donald Trump, kemudian ada di Cina juga masih belum sepenuhnya bebas, pasti kan, karena Cina sangat terkontrol. Nah, di Indonesia mestinya kita bisa meniru cara India, kan, bagaimana India mengelola demokrasi. Faktanya, begitu India dikelola secara bagus dalam demokrasi, pertumbuhan ekonominya melesat. Jadi ada relasi antara demokrasi yang tegak, demokrasi yang benar, demokrasi yang menjalankan prinsip-prinsip checks and balances secara tepat dengan kesejahteraan rakyatnya. Minimal pertama dari indikator pertumbuhan ekonomi lah. Nah, ketika sebuah negara itu sedang menghadapi ancaman-ancaman ekonomi, biasanya mulai muncul itu pikiran-pikiran untuk mulai agak mengetatkan urusan. Jangan gaduh, sudah ikuti saja komando pemerintah. Ini bukan lagi ekonomi komando kita. Kita ini sudah berada dalam situasi ekonomi yang merdeka, yang bebas. Perekonomian yang mestinya negara itu hanya menjadi regulator, menjadi wasit yang adil untuk pelaku-pelaku ekonomi. Nah, ketika ekonomi sedang dikritik, sedang berada di titik nadir, IHSG yang jeblok, respon yang selalu negatif atas upaya apapun dari pemerintah. Lalu di sisi yang lain masih banyak kebocoran, ada mafia dan seterusnya dan seterusnya. Ketika itu diungkap oleh pers dan kemudian menjadi sebuah temuan, katakanlah investigasi, laporan investigasi yang heboh, yang menghebohkan,
lalu kalau sebuah negara demokrasi, maka dia akan menyikapinya dengan memberikan jawaban. Mengusut itu semua. Tidak lalu membuat hal-hal yang justru lebih gaduh. Misalnya dengan perkataan itu otak kampungan. Itu kan juga ketika pers menanyakan terus tentang lompatan jabatan ya. Lompatan jabatan. Lalu kemudian menyebut bahwa ya ndasmu dan seterusnya. Jadi ketika respons terhadap situasi, fakta, kenyataan yang hendak dimunculkan pers dengan cara respon seperti itu, maka ya ini mengkhawatirkan sebetulnya. Jangan-jangan memang demokrasi kita ini mau tutup warung, jangan-jangan. Kalau sampai itu terus-menerus terjadi, maka fakta-fakta, data-data itu harus dibantah oleh negara. Hal-hal tren yang menunjukkan misalnya ada kekerasan terhadap jurnalisme, terhadap media, itu harus dibantah oleh negara. Cara membantahnya dengan apa? Mengusut tuntas. Ini loh, saya tangkap. Misalnya, ini ada urusannya. Ini memang ada order. Yang mengorder A, B, C, D. Apakah bisa? Mengurai teroris yang katanya rumit saja bisa. Jago kita, ahli. Apalagi mengurus yang semacam ini. Ya mestinya lebih simpel. Tapi judi online aja nggak pernah selesaikan. Itu ada jelas. Sampai sekarang nggak jelas. Ya makanya. Makanya. Pagar laut juga nggak jelas. Makanya bagaimana kita disuruh optimistis gitu loh. Mengatakan Indonesia terang. Di sisi lain terang, tapi di sisi yang lain ada yang gelap. Ada yang gulita. Nah, ketika ada yang gelap ini ya jangan dianggap bahwa terang juga. Terang kok gitu. Ya kalau dia suruh terang ya suruh dia ganti peran aja. Biar dia bisa merasakan gelapnya gelapnya dunia. Seperti kayak lagunya Roma Irama Buta itu. Nah, itu kita menyaksikan bahwa ada kekhawatiran bahwa demokrasi kita jangan-jangan sedang tutup berusaha mau ditutup ini warungnya. Nah, jangan sampai seperti itu karena kita memperjuangkan proses-proses demokrasi itu dengan air mata, dengan keringat, dengan darah. Tidak main-main loh memperjuangkan itu. Sama kayak seperti memperjuangkan kemerdekaan. Maka kalau seperti itu ya jangan dikhianati gitu. Jangan dikhianati. Salah satu bentuk pengkhianatan itu adalah apabila nanti membiarkan media, membiarkan pers itu selalu hidup dalam cekaman ketakutan. Atau selalu dibungkam, selalu tidak berani menyampaikan sesuatu karena alat-alat negara atau mereka-mereka yang diorder oleh negara atau oknum-oknum negara itu bekerja ternyata dengan sangat masif, gitu, dengan sangat terstruktur, dengan intensitas yang tinggi. Itu yang tidak boleh terjadi dan demokrasi harus diselamatkan. Makanya yang menyenangkan itu kan kami berdiri di belakang Tempo, ada yang bilang gitu kan, ada komunitas itu sebuah situasi yang membangkitkan harapan lah bahwa demokrasi kita nggak ada yang mengingatkan terus bahwa demokrasi jangan sampai tutup warung kan gitu. Soal lagunya Bang Haji tadi yang buta tadi, gelapnya dunia tak dapat dipandanginya. Ya. Ada lagi terang bagi orang, gelap bagi dia. Jadi terang bagi pejabat, gelap bagi rakyat. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Nah, Mas Jaka, Presiden Prabowo sudah meminta lah kepada para pejabat, ya para menteri yang di bawahnya itu untuk memperbaiki komunikasi kepada rakyat, gitu. Nah, ya seharusnya Pak Presiden juga harus memperbaiki komunikasinya juga. Nah, ini semuanya juga harus dilakukan kan, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan persoalan baru, kan begitu. Tapi akankah ini menjadi yang terakhir? Atau akan muncul lagi pernyataan-pernyataan yang menyakitkan hati seperti yang dilakukan oleh pejabat-pejabat sebelumnya? Gitu? Enggak, sebenarnya menurut saya begini, sebuah pemerintahan itu akan baik ketika dia punya
juru bicara yang mumpuni. Ketika apapun kebijakan pemerintah itu datang dari satu mulut lah katakanlah. Itu juru bicara itu. Tidak setiap pejabat memberikan pernyataan-pernyataan yang celakanya justru membuat kegaduhan. Kalau tadi Mas Har sebut siapa? Pak Luhut, kemudian siapa? Kasat, baru 5 juta. Kasat, kemudian Noel, kemudian juga Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian juga Pak Tito. Ada beberapa lagi. Salah satunya adalah Wakil Menteri Agama yang dia bilang soal banyaknya ormas meminta THR, itu katanya sudah tradisi. Tradisi kita. Itu kan sebuah pernyataan yang menurut saya kok ya sangat bertentangan dengan akal sehat. Dengan pikiran rakyat. Kalau rakyat yang sehat, yang masih punya kewarasan, ya pasti menentanglah ketika ormas-ormas itu meminta THR kepada pengusaha. Bahkan para pengusaha itu kan sudah menjerit sejak lama kan. Bahkan ormas itu disebut sebagai salah satu yang menghalangi iklim investasi di negara kita. Bagaimana bisa seorang wakil menteri justru memberikan pernyataan seperti itu? Kemudian juga lagi Kepala Bappenas kalau tidak salah, bahwa program makan bergizi gratis lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan. Menurut saya itu kan sangat kontradiktif atau sangat bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh rakyat kok. Rakyat itu butuh pekerjaan, bahkan banyak yang menilai sebenarnya tugas negara itu tidak memberikan makan kepada rakyatnya, kepada anak-anak, tetapi memberikan pekerjaan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya itu bisa memberikan makan kepada anak istrinya. Dan itu sudah dijanjikan, 19 juta pekerjaan. Nah itu, persoalannya itu yang harus direalisasikan. Kan seperti itu. Jadi sampai sekarang masih digaung-gaungkan itu. Oleh netizen maksudnya, 19 juta pekerjaan. Jadi sebenarnya janganlah rakyat yang sudah hidupnya sudah gelap itu justru semakin digelapkan dengan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan, pernyataan-pernyataan yang justru membuat gaduh, pernyataan-pernyataan justru yang membuat kontraproduktif terhadap upaya-upaya pemerintah yang katanya untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dan sebenarnya adalah tugas dari juru bicara pemerintah. Menurut saya lebih efektif itu. Jadi suara itu satu suara. Bolehlah di dalam di dalam rapat kabinet itu banyak suara, tetapi begitu keluar ke masyarakat, ya seharusnya juru bicara tapi harus juru bicara yang punya empati, juru bicara yang mumpuni, juru bicara yang komunikasinya bagus dengan rakyat, tidak merendahkan rakyat orang lain, tidak menganggap remeh sebuah peristiwa yang sebenarnya sangat serius. Itulah tugas juru bicara. Jadi rakyat juga tidak banyak perbedaan di antara pejabat negara terhadap kebijakan pemerintah. Kalau sekarang kan ya harus kita katakan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat buruk. Kalau kemudian Pak Prabowo meminta agar seluruh jajarannya untuk memperbaiki komunikasi, kok saya pikir cukup relevan. Tetapi rakyat juga minta, setidaknya saya lah, ya mudah-mudahan Pak Prabowo juga memperbaiki komunikasinya kepada rakyat. Ya, kalau sekarang kan lah kita tunggu. Iya, ya sekarang kan komunikasi yang dilakukan Pak Prabowo itu menurut saya lah paling tidak itu juga kurang bagus karena sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak elok seperti Nasmo, kemudian anjing menggonggong. Ya mereka kan ada anjing menggonggong jalan terus, kan tidak perlulah seperti itu. Jadi jadilah seorang kepala negara yang benar-benar kebapaan karena dia sebagai bapak bangsa. Oke, Mas Kohar, apa harapannya? Ada yang mau disampaikan ini? Closing statement dengan puisi-puisi kah? Dengan saya mau mengutip puisi lagi ini. Dengan sangat terpaksa di 2 episode ini saya harus mengutip puisi. Yang kemarin puisi Gusmus, ini ada puisi yang ditulis oleh Oki Madasari. Yang judulnya Kepala Babi. Itu biar pesan ini juga sampai. Kepala babi. Kau kirim kepala babi, kami olah dan sajikan rica pedas perlawanan yang akan membuatmu mulas, mentret-mentret sepanjang masa jabatan.
Kau kirim bangkai tikus, kami ramu jadi teluh yang menghantui malammu dalam wajah para korban dan nyanyian dosa-dosamu. Kau kirim teror dan ketakutan, kami matangkan pembangkangan. Terima kasih. Menarik. Ya. Mau ditanggapin puisi dari Oki Mandasari? Udah menyentuh itu. Menyentuh ya. Jadi teror kepala babi, bangkai tikus tanpa kepala, itu harus membangkitkan perlawanan. Harus kita hadapi, kita satukan langkah menghadapi segala macam tekanan semacam teror-teror kepala babi dan tikus. Begitu, Mas Kohar? Ya. Mas Jaga. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.